Hai sahabat semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga Anda semuanya sehat-sehat ya. Sehat, selalu dalam Baik-baik keadaan baik, ya. terus juga pastinya bahagia ya. Itu yang Ya. kita selalu harapkan ya. Dan jumpa lagi di rubrik keluarga di channel Bung Edi Official ya kan. Dan Mhm. pastinya kalian semuanya udah kangen ya dengan banyak hal yang nantinya kita akan bahas ya di rubrik keluarga kali ini. Tapi sebelum kita bicara banyak hal, saya mau cerita nih ya. Suatu saat ada yang bertanya ya tentang masalah yang dia punya ya. Jadi ada seorang wanita yang sedang mengalami problema dalam keluarganya. Mhm. Ya, jadi waktu itu dia lagi marah gitu ya, karena kesalahan yang dibuat oleh suaminya. Dan Mhm. kesalahan ini cukup besar gitu ya, sehingga sang istri merasa bahwa itu sulit untuk dimaafkan. Ya, jadi mereka marahan nih, ya. Sang istri nggak berbicara untuk sekian waktu lamanya, ya. Nah Mhm. suaminya karena dia merasa nggak bersalah kan biasanya gitu ya, kalau punya salah itu nggak merasa salah gitu ya kan, jadi dia nggak mau minta maaf sama sekali. Itu sudah Oh. ditunggu sekian lama itu diem gitu, nggak pernah mau minta maaf gitu. Dan akhirnya sang istri ini mulai berlarut-larut tuh Mhm. marahnya ya, ngambeknya gitu ya. Nah sampai suatu saat setelah sekian lama mereka diem-dieman ya gitu ya, perang dingin lah Perang dingin. istilahnya. Dan kemudian kami menyarankan untuk coba coba untuk pendekatan, coba untuk kasih tahu gitu ya sebenarnya apa yang membuat dia nggak nyaman gitu, biar suaminya tahu, biar suaminya juga sadar gitu akan apa yang kesalahan yang dia buat yang sampai itu menyakitkan hati sang istri ya. Mhm. Nah kemudian akhirnya dengan pastinya dengan berusaha lebih rendah hati ya, sang istri ini mulai mencoba untuk merendahkan hatinya lah gitu, seperti itu, sedikit mengalah gitu ya, sehingga walaupun memang masih dalam keadaan sama-sama diam gitu ya, tapi sang istri mulai sedikit lebih melakukan hal yang lebih ramah lah istilahnya, seperti itu ya, melakukan Mhm. tugas dan lain sebagainya. Terus akhirnya sang suami juga mulai merasa nih, uh, aku pasti buat salah nih. Nah kalau buat salah apa yang harus dilakukan sang suami? Ya, tentu harus minta maaf ya. Ya, ya. Jadi dia juga Introspeksi diri dia. dia juga nggak merasa benar terus kan ya gitu Mhm. ya. Dia merasa bahwa sepertinya memang aku yang salah nih gitu ya, sampai istrinya marah gitu ya. Dan akhirnya dia datang dengan segala kerendahan hati dia untuk meminta maaf ya. Istrinya akhirnya menangis dan mereka berpelukan. Dan sang istri mengatakan bahwa seandainya kamu mengatakan ini dari kemarin-kemarin Kalau gitu ya. terlalu ya dalam waktu Ya, kemarin. jadi itu nggak akan berlarut-larut sampai akhirnya mereka nggak nyaman selama berhari-hari ya, seperti itu. Dan kejadian semacam itu banyak terjadi, ya Mhm. kan? Paling sebetulnya hanya cuma minta maaf aja ya. Iya, ya. Dan minta maaf itu memang harus dilakukan ya kan, Mhm. terlepas dari salah atau enggak. Jadi jangan sampai karena gengsi ya kan, Mhm. atau karena sesuatu hal sehingga kita malas gitu ya untuk memulai meminta meminta maaf ya. Ya padahal itu hal yang mudah sebenarnya. Apa sih Mhm. yang sulit dari meminta maaf? Kalau kita berucap kan gampang ya sebetulnya. Berucap minta maaf gitu ya. Tapi kadang-kadang gengsinya gitu ya, Berat ya sebetulnya yang nggak kadang-kadang ya. mudah gitu ya. Terus juga sebenarnya bukan hanya cuma di mulut ya, kalau namanya meminta maaf berarti harus Ya, dengan tulus ya. ya tulus dan tidak akan, Ya, diulangi lagi. iya, jangan pernah mengulangi kesalahan yang sama karena itu akan fatal akibatnya ya kan. Jadi harus apa kalau sama istri? Harus perhatian, Perhatian, apalagi harus memahami, memahami, apalagi harus mencintai. harus mencintai dan juga harus jujur, itu yang penting. Jangan pernah menyembunyikan segala sesuatu dari pasangan kita
Ya, jadi kalau ada apa-apa harus apa berarti? Harus terbuka, Harus berbicara, terbuka, dibicarakan dibicarakan. dulu ya, dibicarakan dulu. Jangan membuat keputusan sendiri kalau sudah menikah. Ya, Akibatnya apa kalau membuat keputusan sendiri nantinya biasanya? biasanya ya suka ada unek-uneknya ya di Iya, istrinya ya. heeh. Dari pihak suami juga gitu. Ketika sang istri akan melakukan sesuatu ya, akan memutuskan sesuatu, itu juga harusnya dibicarakan dulu ya sebagai pasangan. Ya, jadi jangan pernah membuat keputusan sendiri gitu ya. Hmm. Karena nantinya itu akan berakibat apa ya? Nggak nyaman, dan ketidaknyamanan ini kalau dibiarkan terus-menerus akan pastinya Mengganggu ya ya, mengganggu hubungan ya, jadi hubungan. nggak nyaman, nggak bahagia seperti itu ya. Makanya memang perlu ya dalam hubungan suatu pernikahan itu terbuka ya. Keterbukaan itu penting dalam segala hal, walaupun kadang-kadang sepertinya itu hal yang dianggapnya kecil atau remeh gitu ya. Nah, karena apa? Karena itu akan membangkitkan sesuatu yang besar dari hal-hal yang kecil. Iya, ya dari hal-hal yang kecil itu akan nanti jadi besar gitu ya. Makanya keterbukaan, kejujuran, dan segala sesuatunya itu penting untuk dibicarakan bersama sebagai suami istri. Terus juga sebenarnya kelihatan kalau mulai nggak nyaman, ya kan? Hmm. Ketika mulai terjadi kok kayaknya nggak nyaman ya gitu ya. Jadi apa yang mesti dilakukan nih ketika ketidaknyamanan itu kan sebenarnya terasa gitu. Terasa ya mungkin harus menanyakan ya, Ya. ada apa ini gitu Dan ya. harus minta maaf, secepatnya minta maaf, terlepas dari nggak tahu ya salah atau enggak sebenarnya, tapi harus minta maaf karena pasti ada sesuatu yang salah. Hmm. Jangan sampai menunggu itu berlarut-larut gitu, seperti itu. Jadi kata maaf itu penting sekali untuk dikatakan Ya. ya. Dan juga selain meminta maaf tadi, yang penting jangan pernah melakukan lagi gitu ya kesalahan yang sama gitu ya. Walaupun memang namanya manusia pasti nggak lepas dari salah Salah. kan, seperti itu, nggak lepas dari lupa dan lain sebagainya. Tapi ketika kita tahu bahwa hal itu membuat nggak nyaman, nggak itu membuat hubungan mulai renggang gitu, ya jangan pernah dilakukan lagi ya kan. Dan akhirnya apa, suami istri ini akhirnya jadi rukun kembali dan merasakan kebahagiaan serta keharmonisan yang ada ya kan. Dan tadi ingat apa yang dikatakan sang istri, seandainya kamu minta maaf dari kemarin dan kemarin saat kesalahan itu dilakukan, ini nggak akan terjadi hal yang nggak nyaman berlarut setelah sekian lama gitu ya. Jadi kata maaf itu penting untuk dilakukan ya. Itu akan memberikan kenyamanan, dan kita tahu bahwa kalau ada kata maaf berarti harus ada pengampunan ya. Maaf ya. yang diberikan lah ya, seperti itu. Karena memang ketika kita menyadari pastinya nggak ada sesuatu yang sempurna ya kan. Nggak ada yang sempurna, pasti ada kesalahan-kesalahan yang dibuat, dan itu wajar ya, namanya orang lagi belajar itu pasti berbuat salah, itu wajar gitu. Jadi makanya karena kita tahu bahwa kita tempat salah, ya penting bagi kita untuk menyadari kesalahan itu, untuk meminta maaf ya, menyelesaikan. Iya. Oke, kemudian di sini juga ada satu hal, satu lagi satu kisah lagi dituturkan di sini tentang bagaimana seringkali hubungan pernikahan itu mulai tidak nyaman, bahkan kadang-kadang mulai ada keretakan, dan kalau ini dibiarkan, namanya retak, itu biasanya apa? Semakin besar ya, Iya, merembet gitu, retak, kalau banyak retaknya bisa jadi banyak cabang retaknya. itu nanti bisa jadi hancur. Ya. Oke, jadi saya teringat mendengarkan perdebatan sengit antara suami dan istri yang duduk dekat kami waktu itu dan menceritakan masalah mereka ya. Nggak tahu kenapa mereka itu saling mendendam gitu ya. Dan saling merasa tersakiti satu sama lain gitu ya. Merasa udah nggak ada lagi yang membuat mereka bisa dipersatukan gitu, seperti itu. Padahal ketika ditanya kembali, kenapa dulu mereka bisa memutuskan untuk
menikah seperti itu. Biasanya orang kalau Mhm. memutuskan untuk menikah itu gimana? Karena cinta ya. Iya, didasari cinta. Atau mungkin ada juga sih yang karena nggak cinta sebenarnya, Mhm. tapi karena memang Kebutuhan. kebutuhan atau memang memang sesuatu hal gitu ya yang akhirnya mereka memutuskan untuk menikah gitu ya. Tapi apapun alasannya, walaupun mungkin ada juga ya, nggak menutup kemungkinan pernikahan yang nggak didasari cinta. Dan Mhm. itu banyak juga sebenarnya ya seperti itu. Jadi, tapi yang penting adalah ini yang satu kata yang perlu kita semuanya ingat ya. Jangan pernah berharap kita mencintai orang yang kita nikahi ya. Kadang-kadang kan memang banyak pernikahan yang nggak didasari cinta gitu ya, seperti itu karena dijodohkan mungkin atau karena sakit hati terus akhirnya ya udahlah ini aja yang sepertinya lebih baik dan lain sebagainya ya. Jadi jangan pernah mengharapkan kita menikahi orang yang kita cintai, tapi berharaplah dan berusahalah untuk mencintai orang yang kita nikahi. Ngerti Ya, nggak maksudnya? untuk selalu ketika kita sudah menikah ya Mm-mm. berusaha untuk menciptakan rasa kasih di antara Iya, berdua. iya, ya. Jadi walaupun tadinya mungkin ketika kita menikah banyak soalnya ya seperti itu tumbuh-tumbuh apa namanya belum tumbuh rasa cinta gitu Mhm. sebenarnya saat kita menikah, tapi berusaha untuk mencintai orang yang kita nikahi itu akan membuat kita untuk membangun cinta Mhm. ya. Jadi bukan jatuh cinta lagi. Kalau jatuh cinta itu gimana sih? Ya jatuh. Jatuh cinta itu berarti banyak jatuhnya gitu daripada bangunnya ya kan seperti itu. Jadi banyak nangisnya, banyak gak bahagianya dan Mhm. lain sebagainya ya. Jadi ketika kita membangun cinta di atas landasan yang kuat ya kan, kita kan sudah belajar banyak nih ya Mhm. di rubrik keluarga Bung Edi Official Channel bagaimana caranya kita untuk membangun cinta. Nah, pelan-pelan setiap saat, setiap hari ketika cinta ini sama-sama dibangun berdua, dipupuk dan kita bisa saling mengasihi, uh, rasa cinta itu akan tumbuh, ya kan? Ya, mungkin di Seperti itu. antara Anda juga pernah mendengar ataupun peristiwa ataupun pengalaman orang lain ya. Kalaupun mungkin Anda belum pernah memiliki pengalaman, tapi ada yang memang bisa itu dan itu memang bisa terjadi ya. Yang di awalnya mungkin merasa tidak memiliki nggak ada perasaan, tapi tiba-tiba nanti ataupun sesuai waktu berjalan itu ada perasaan. Nah itu juga sama seperti kalau kita sudah bersatu bersama keluarga yang mungkin di awalnya tidak saling cinta, tapi ketika sudah berkeluarga, sudah menikah, di sepanjang waktu itu cinta itu tumbuh di antara mereka. Iya, dan Ya, itu memang perlu dibangun ya. Namanya bangun berarti perlu proses ya. ya, Harus ada usaha untuk betul. menciptakan cinta di antara mereka. Dan Nah, perlu sama ada waktu ya. iya ya. Jadi dan waktu ini harus selalu kita gunakan dengan sebaik mungkin Ya, ya. Quality time berdua agar cinta yang sudah mulai tumbuh itu makin bersemi dan terus berkembang, tumbuh menjadi semakin besar dan pastinya menghasilkan bunga-bunga cinta dan buah-buah yang bisa dinikmati pastinya seperti itu. Nah, ya. Ya, jadi jangan khawatir kalau Anda menikah tidak didasari dengan cinta, nggak perlu khawatir ya. Lanjut terus dan bisa membangun. ya, ya. Yang penting berdua sama-sama baik ya. Berdua sama-sama berusaha untuk bisa membangun cinta itu sendiri. Karena itu yang justru penting ya. Ketika kita membangun cinta berarti fondasinya kuat ya. Dan pelan tapi pasti berjuang bersama dalam proses kehidupan pernikahan itu sendiri dan nantinya kita akan justru menemukan cinta sejati di situ Ya, ya. Walaupun kita sudah sering bahas nggak ada yang sempurna ya, pasti ada kesalahan di sana sini yang dibuat ya. pastinya ya Hmm. kan. Setiap Karena orang bisa mengalami seperti itu ya, kesalahan-kesalahan. ya, Tapi itu akan menjadi sebuah pembelajaran ya bagi Anda setiap orang. Kalau memang terjadi kesalahan ya itu artinya harus diperbaiki kesalahan itu ya. ya, kesalahan diperbaiki dan ingat satu hal yang paling penting, jangan pernah dilakukan lagi ya kan. Jadi apa maaf dan dimaafkan itu penting dan untuk perbaiki kesalahan itu penting dan tidak pernah mengulangi lagi kesalahan itu akan menolong kita untuk menjadi lebih baik lagi ya dalam hubungan kita. Nah, balik lagi ke kisah tadi ya. Jadi ketika ditanya kenapa mereka
dulunya bisa menikah gitu, dan mereka bercerita bahwa mereka saling jatuh cinta pastinya, sama seperti kebanyakan pasangan-pasangan yang lain gitu ya, jatuh cinta. Dan kenapa mereka bisa jatuh cinta? Karena mereka melihat banyak sisi baik yang dimiliki oleh pasangannya gitu ya. Jadi ketika mereka bertemu, tertarik kan biasanya dari daya tarik fisik ya kan. Selain daya tarik fisik juga sikapnya biasanya kan seperti itu ya. Dan akhirnya mereka saling jatuh cinta ya. Dan tentu saja cinta yang ada waktu itu ketika ditanya ya mereka tulus cinta ya itu, dan janjinya pasti akan cinta selamanya gitu, seperti itu ya. Tapi bersama berjalannya waktu masalah datang, karena memang masalah pasti ada ya. Kita itu bukan untuk menghindari masalah sebenarnya, tapi juga ya kita bisa menghindari masalah, tapi seandainya masalah ada itu memang perlu dicari solusinya ya, dengan ya, kepala dingin ya. Jadi bukan lari dari masalah ya. Betul. Seperti itu, atau saling menyalahkan ya. Ini yang penting untuk kita ingat ya, saling menyalahkan itu biasanya nanti ujung-ujungnya akan saling menyakiti ya. Nah kemudian tadi bersama berjalannya waktu mulai ada masalah-masalah dalam kehidupan pernikahan mereka, dan mereka mulai mengembangkan kebiasaan saling mempermasalahkan kesalahan masing-masing tadi ya. Jadi ketika kita saling menyalahkan, ujung-ujungnya pastinya saling menyakiti ya kan ya, karena biasanya ego kita itu tetap akan tersentuh ya, tergesek, atau bahkan mungkin bisa saja tergores. Waduh, itu dari masing-masing individu ya, masing-masing pribadi pasti akan merasakan seperti itu. Kayak nanti kalau udah mulai egonya tergores, nah ini ya jadi masalah nantinya kalau nggak segera diatasi ya. Jadi jangan pernah mempermasalahkan hal-hal yang kecil ya. Kemudian maafkan jika memang kesalahan terjadi ya, karena kalau kita nggak memaafkan gitu ya nggak pernah akan selesai masalah. Iya, berlarut-larut. Iya, berlarut-larut. Dan seandainya pernikahan diakhiri dan kemudian kita istilahnya dengan pasangan yang lain lagi, belum tentu juga lebih baik gitu ya, karena sama saja kalau sikap kita nggak dirubah. Karena memang namanya suami dan istri memang memiliki dua sifat yang berbeda ya, semuanya berbeda ya, tinggal bagaimana kita menyatukan perbedaan itu sendiri. Namanya persatuan itu seperti itu kan ya, harus ada perbedaan ya, menyatukan dari perbedaan yang ada ya. Oke, jadi setelah itu kami coba mencari tahu gitu ya, kenapa mereka saling mempermasalahkan kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh masing-masing dari pasangan ya. Jadi tanpa bersedia mengampuni jenis kesalahan yang kita semuanya bisa saja lakukan, dan tanpa bersedia melupakannya, itu akan menjadi terus suatu dendam. Ya, bahkan bisa menjadi dendam yang membara ya. Karena tidak terima ya. Jadi sebenarnya ketika suatu kesalahan dibuat gitu ya, yang penting yang harus bisa kita lakukan adalah selain mencoba untuk memaafkan, juga mencoba untuk melupakan. Iya, lupakan. Jangan diungkit-ungkit lagi. Ya, lupakan kesalahan yang pernah dibuat ya. Walaupun memang sebenarnya kita nggak akan pernah lupa ya kan, namanya kesalahan gitu ya, pastinya itu meninggalkan kenangan pahit gitu ya, seperti itu ya. Kita mungkin tidak akan pernah lupa, tapi kita bisa memilih untuk melupakannya ya. Jadi jangan disentuh-sentuh lagi ya, udahlah itu udah maju ke depan, lupakan ya. Nah, jadi penting tadi ya memang untuk melupakan ya. Memilih untuk melupakan itu jauh lebih baik ya, karena kebahagiaan keluarga itu yang lebih penting ya. Jadi kerendahan hati kita diperlukan untuk mengalah dan untuk menyelamatkan. Waduh, misi penyelamatan keluarga. Jadi apapun itu ya, ambil sisi baiknya gitu ya, ambil hikmatnya.
itu nanti akan bermanfaat untuk keberlangsungan hubungan Anda di dalam pernikahan ya. Iya. Jadi sefatal apapun kesalahan yang dibuat, ya itu mungkin sangat fatal gitu ya. Ya tetap dengan kerendahan hati kita mencoba untuk memaafkan, dengan kerendahan hati kita mencoba untuk melupakan, ya kan? Iya. Nah, ya. Kemudian juga tadi penting bagi setiap dari kita untuk tidak saling mengkritik ya, untuk kesalahan yang memang sudah dibuat ya. Dan ini semua proses, namanya juga proses ya, kita semua lagi belajar ya. Karena kalau namanya kritik itu pasti pedas ya kan, Level berapa tuh? namanya kritik itu pasti tajam gitu ya. Jadi kalau orang bilang kritik itu membangun, itu sebenarnya nggak banyak, ya seringkali menyudutkan. Jadi nggak banyak membangun sebenarnya namanya kritik itu, karena memang tujuannya pasti ingin menyakiti ya, seperti itu, ingin biar tahu nih ya, jadi gitu ya, langsung kena sama sasaran ya. Jadi berusahalah untuk menghindari kritik-kritik yang kurang penting ini dalam hubungan keluarga, terlepas dari namanya tadi ya. Memang mungkin bisa buat kesalahan, mungkin nanti buat kesalahan lagi, mungkin nanti buat kesalahan lagi, tapi kita sudah belajar bahwa kasih itu kan, namanya kasih itu panjang sabar ya, dan itu gak mudah memang ya, tapi kita semuanya terus belajar untuk terus memiliki kasih itu sendiri ya. Karena ketika kita saling mengkritik, kasih yang selama ini dibina itu nanti akan hilang ya, lama-lama pudar ya. Makanya tadi dibangun Pak, sebenarnya setiap saat, setiap hari itu kasih harus dibangun tuh, biar tambah kuat, tambah kuat, tambah menolong kita untuk benar-benar bisa utuh seutuhnya ya tadi ya. Jadi hindari kritik ya, karena kalau itu kita biarkan berlarut-larut ya, akan memudarkan kasih yang ada ya, akan membuat keretakan dalam bangunan cinta kita. Jika salah satu pasangan dari Anda melakukan kesalahan, Anda harus mendukungnya bukan dengan kritik ya, tapi mendukungnya dengan memperbaiki ya. Anda mungkin ada yang perlu Anda harus lakukan, contohnya mungkin ketika istri melakukan kesalahan, apa nih yang salah, tetapi Anda harus memperbaiki juga, membantu. Jadi itu ada kerjasama yang baik ya antara suami dan istri menyelesaikan sesuatu yang salah yang dilakukan oleh pasangannya. Iya, ya, jadi kami kembali untuk menanyakan kepada mereka. Jadi pasti ada satu cara yang bisa dilakukan agar mereka bisa dipersatukan lagi ya, agar keretakan yang ada itu bisa dipoles lagi, diperbaiki lagi ya kan, seperti itu. Karena kalau enggak, kasih yang sudah ada itu nanti bisa berubah jadi debu dengan keputusan paling fatal dan final yang disebut perpisahan atau perceraian. Ya, itu biasanya didasari dengan emosi ya, kadang-kadang ya, terjadi seperti itu. Jadi tadi emosi juga harus tetap ditahan ya, menguasai diri kita sendiri. Iya. Ya, jadi seringkali perceraian itu terjadi memang karena emosi sesaat. Emosi saat itu ya. Ya, dan langsung biasanya terus ditindaki. Kalau itu nggak langsung ditindaki, dipikir panjang dulu, nggak akan terjadi ya kan. Jadi misalnya nih ada masalah, walaupun itu besar gitu ya, seharusnya tetap dicari dulu solusinya. Sampai tenang dulu, bukan langsung mengajukan gugat cerai gitu ya. Ya, karena nantinya ketika kesalahan sudah dibuat, itu penyesalan yang akan terjadi. Nah, setelah cerai itu nanti akan pasti merasakan penyesalan juga ya, untuk keluarga. Karena banyak hati yang dikorbankan. Banyak yang dikorbankan. Ya, banyak hati yang hancur, bukan hanya pasangan itu sendiri, kalau sudah punya anak-anak pasti yang lebih hancur, kemudian juga keluarga besar, dan banyak rasa sakit yang akan terjadi akibat keputusan yang didasari pada emosi sesaat saat itu. Ya, jadi
kita sudah belajar banyak ya di Bung Edi Official China bagaimana cara kita untuk meredam emosi kita dan lain sebagainya, karena memang itu penting ya. Nah, ketika keputusan yang sudah fatal dan final itu diambil, yang tertinggal pastinya kesepian. Nah, sepi lagi ya. Jadi kayak dulu sebelum menikah, Iya. kesepian. Sendiri Sendiri lagi, ya kan? Dan itu nggak nyaman pastinya ya. Dan saling tuduh menuduh, wah ya kan? Jadi ada banyak nih dikorek-korek lagi nih ya kan, hal-hal yang nggak nyaman, semua rasa sakit, semua kepahitan dikorek-korek lagi, jadinya tambah runyam ya kan. Kemudian seandainya saja ada setitik rasa maaf ya yang langsung bisa dikatakan dan diberikan, ya kan? Jadi memang harus saling tadi, nggak sepihak. Kalau sepihak gimana? Pincang ya. Oh. Nggak balance nantinya ya. Jadi kalau minta Salah maaf saja tapi nggak dimaafin gimana? Ya percuma gitu Iya. ya, nggak bisa selesai. Atau memaafkan tapi tidak ada pernah kata maaf gitu, berarti apa? Nggak pernah ada penyesalan, nggak pernah ada usaha untuk memperbaiki diri, buat salah lagi buat salah lagi ya. Jadi saling itu berarti lebih dari satu pihak ya, lebih dari satu pihak, jadi dua pihak ya, dua pihak saling memaafkan ya, saling mengampuni. Dan kita tahu bahwa pengampunan itu sangat-sangat penting sebagai kuasa penyembuhan yang diperlukan dalam hubungan pernikahan ya, karena kalau pengampunan diberikan itu berarti mereka akan tetap menjalin cinta itu sendiri ya. Mereka akan tetap hidup bersama, menikmati penemanan yang telah menolong mereka bahagia sebenarnya tadinya ya di tahun-tahun pernikahan mereka. Nah, kalau kuasa pengampunan ini selalu ada dalam kehidupan pernikahan, maka Anda akan selalu bahagia. Iya. Ya. Mengampuni dan terus mengampuni dalam kehidupan pernikahan akan menolong kita untuk bisa menikmati tahun-tahun yang bahagia terlepas dari banyaknya tantangan yang ada ya, karena memang tantangan pasti ada. Jangan pernah berharap dalam suatu pernikahan nggak ada tantangan sama sekali. Namanya orang hidup ya, menjalani kehidupan pasti ada tantangan, dan tantangan itu yang akan membantu Anda menjadi lebih dewasa kalau kita menyikapinya dengan baik nantinya ya. Jadi sekali lagi, semangat pengampunan itu merupakan kuasa penyembuhan yang luar biasa yang mampu menyembuhkan segala jenis luka ya. Luka apapun ya, segala jenis luka itu bisa disembuhkan, dan kita semua pastinya pengen sembuh, pengen sehat kan ya. Itu bisa disembuhkan dengan kuasa pengampunan. Jadi milikilah hati yang seluas samudra. Apa sih artinya? Ya sebesar-besarnya ya. Ya, penuh kasih, penuh ampun ya, untuk apapun jenis kesalahan, sebesar apapun, sefatal apapun kesalahan yang pernah dibuat, kuasa pengampunan akan mampu untuk menghapuskan, menyembuhkan semua luka, dan bisa melupakan semua kepahitan yang ada. Dan melupakan semuanya, dan menjadi Anda mencapai tujuan keluarga Anda. Bahagia ya tentunya. Iya, itu pastinya dicari oleh semua orang. Ya. Semua orang yang menikah. Ya, jadi kedamaian akan datang ke dalam hati kita, dan itu tidak pernah diperoleh dengan cara lain, hanya dengan meminta maaf, memaafkan. Kuasa pengampunan itu akan terjadi. Ya, dan keajaiban besar akan kita semuanya lihat dan nikmati dari kuasa pengampunan itu sendiri. Ya betul. Kalau tidak dilakukan, Anda tidak akan merasakannya. Ya. Jadi suami dan istri itu hendaknya berusaha untuk saling memaafkan kelemahan-kelemahan mereka
dan berusaha dengan tulus untuk memperbaiki diri ya. Kemudian nih ada beberapa hal yang kita akan bahas lagi. Ya, yang pertama, mengapa penting sih bagi suami dan istri untuk mengucapkan saya minta maaf dan meminta agar mereka saling mengampuni atas kelemahan mereka? Ya, ini sesuatu kadang berat ya dilakukan oleh ketika khususnya orang yang melakukan kesalahannya untuk minta maaf itu kadang berat. Tapi itu saatnya momen di mana Anda belajar untuk lebih dewasa dan belajar untuk apa namanya tidak egois ya. Itu saatnya di situ Anda untuk belajar. Jadi itu momen-momen saat di mana Anda untuk acting ya, bertindak. Bagaimana Anda untuk menjadi lebih dewasa. Acting dalam arti bukan pura-pura loh. Acting itu melakukan maksudnya. Ya, jadi memang harus ada tindakan ya. Penting bagi suami dan istri untuk mengucapkan minta maaf dengan tulus. Ya, makanya harus sadar deh, harus segera sadar kalau ada nggak nyaman tadi ya. Jadi harus langsung minta maaf, udah nggak usah diminta gitu loh ya. Jadi kalau sudah mulai ada wajahnya mulai kok nggak nyaman, apalagi nanti pastinya kalau sudah nggak nyaman tuh biasanya ngomongnya juga mulai nggak nyambung kan. Nah makanya harus langsung minta Banyak maaf ya. pisau yang keluar. Langsung minta maaf, nggak usah diminta gitu ya. Minta maaf, minta maaf. Terus apa yang harus dilakukan untuk apa namanya memperbaiki diri gitu ya. Jadi harus ada harga yang dibayar dong, ya kan? Ya mungkin kalau misalkan seorang suami ke istrinya punya salah, nggak hanya minta maaf ya, tapi mungkin bisa berikan coklat Ya. apa yang dia suka. Ya jangan coklat ya. Kalau salahnya misalnya dia apa namanya menghabiskan uang yang nggak benar, jadi yang dilakukan apa? Harus balikin lagi tuh uangnya. Iya, balikin lagi. Masa dibalikin sama coklat ya kan? Bayar kembali. Ya harus ada harga yang dibayar. Harga yang dibayar pastinya dengan kesalahan yang dia buat, ya kan? Seperti itu. Harus bekerja lebih baik lagi, harus berusaha lebih baik lagi. Seperti itu ya. Ketika kesalahan dibuat ya dalam sebuah pernikahan. Nah, kemudian nih, mengapa kadang-kadang sulit untuk meminta pengampunan? Karena mungkin itu nggak biasa juga dilakukan. Jadi untuk meminta pengampunan atau meminta maaf itu tadi ya, Anda coba biasakan meminta maaf walaupun itu kesalahan kecil, apalagi kalau kesalahan besar ya. Tapi kesalahan-kesalahan kecil biasakan Anda untuk menyampaikan minta maaf. Iya. Dan itu nanti akan menjadi sesuatu yang Anda biasa lakukan untuk meminta maaf pada orang. Kadangkala walaupun apa namanya orang lain ya atau pasangan Anda yang melakukan kesalahan, tapi mungkin kadangkala mungkin itu juga bisa diminta maaf juga karena mungkin ya karena istrinya melakukan kesalahan, saya yang tidak terlalu peka misalkan seperti itu ya, atau tidak terlalu memperhatikan istri sehingga istri melakukan kesalahan gitu ya, seperti itu. Ya, jadi kata maaf itu perlu ya untuk dilakukan. Dan kalau itu menjadi kebiasaan, nantinya nggak akan berat ya. Ya. Tapi juga jangan cuma maaf di bibir saja loh, Cie. Hanya maaf di bibir saja ya. Kenapa? Ya, mungkin itu juga akan merasakan bagi pasangan ya kurang afdol juga gitu kali ya. Jadi beda ya, kelihatan kan. Kalau kata maaf itu cuma di bibir saja. Ya, jadi harus apa? Harus bertindak sesuatu. Iya, melakukan sesuatu. Ya seperti tadi misalnya ya, menghamburkan uang yang nggak penting gitu ya. Entah itu buat apapun gitu ya, berusaha untuk bekerja lebih keras lagi gitu. Ya kan? Untuk bisa memperbaiki diri ya. Kemudian apalagi nih misalnya banyak kan kesalahan yang sering kali dibuat gitu ya. Nah, itu harus diperbaiki lagi gitu. Jadi maafnya nggak cuma di bibir saja, diwujudkan dalam tindakan. Kan? Dan yang penting jangan diulangi lagi ya kan? Ya. Karena kalau diulangi lagi gimana? Biasanya. Ya itu bukan ketulusan dalam meminta maaf artinya ya. Ya.
diulangi lagi, diulangi lagi, diulangi Dan lagi. tidak berubah itu Ya, nanti. nanti akan menimbulkan rasa sakit hati lagi, sakit Iya. hati lagi seperti itu ya, gak nyaman. Jadi kenapa sih kadang-kadang orang sulit untuk meminta maaf? Yang pertama adalah karena keegoisan. Ya, ketika kita egois ya, dan juga merasa bahwa gengsi dong, Merasa minta dirinya yang benar. maaf gitu ya. Oh, itu bukan suatu kesalahan yang saya lakukan, misalkan gitu ya. Ya kan, jadi karena harga diri itu dan lain sebagainya ya, itu yang kadang-kadang menjadi penghalang kita untuk meminta maaf dan memaafkan ya. Kadang-kadang satu pihak mungkin sudah menyadari kesalahannya, sudah meminta maaf, tapi ternyata pihak lain egonya juga tinggi nih, males males Tiada maaf memaafkan. bagimu. Ya kalau udah kayak gitu ya, ya gimana gitu Gimana ya. bisa selesai ya? Makanya tadi kan dikatakan saling. Saling berarti dua pihak, ya kan? Kemudian karena kita kadang-kadang menyalahkan orang lain atas masalah-masalah kita sendiri. Wow, ya. Kadang-kadang seperti itu, ya. Kadang-kadang kita terbebani ya dengan banyak masalah, tertekan seperti itu. Nah, ditambah kesalahan yang mungkin dibuat orang lain gitu ya, seperti itu. Dan sebenarnya kesalahannya mungkin nggak fatal gitu ya. Tapi jadi fatal ketika ini ditambah-tambahin. Jadi dijadikan kambing hitam lah istilahnya seperti itu. Dan itu banyak terjadi ya kan. Ya. Makanya tadi ya, kita namanya masih belajar, kita semuanya masih belajar, kita masih berproses. Mari kita berusaha untuk melepaskan ego kita. Ya. Ya, karena ketika ego diutamakan, pasti akan memudar. Ketika kasih yang diutamakan, ego ya akan memudar. Ya. Terus kemudian jangan saling menyalahkan. Udah kalau namanya sudah salah-salahan, nggak ada yang benar nanti. Ya kan? Nggak ada ujungnya. Ujungnya malah rusak. Ya, gitu ya. Salah ini, salah itu, dan lain sebagainya. Jadi jangan berusaha untuk saling menyalahkan. Terus karena memang demi untuk kebahagiaan bersama, demi untuk keutuhan yang menyeluruh, ya, jangan gengsi. Ya, karena gengsi atau harga diri dan lain sebagainya itu kadang-kadang yang menghalangi kita untuk meminta maaf dan memaafkan atau mengampuni. Jadi sekali lagi, pentingnya kuasa pengampunan ini untuk terus kita kembangkan. Untuk apa? Agar segala rasa sakit bisa disembuhkan. Ya. Nah, kemudian bagaimana cara kita untuk memperoleh kekuatan dalam meminta pengampunan kepada orang lain? Bagaimana cara kita untuk meminta memperoleh kekuatan untuk meminta pengampunan? Kan kadang-kadang kita, kalau orang salah itu gimana sih biasanya? Ya, mungkin merasa tidak bersalah juga. Iya, tapi biasanya kalau salah dulu, kita bahas yang kalau orang berbuat salah itu biasanya gimana? Ketika orang berbuat salah itu merasakan ya nggak nyaman sih. Terasa nggak sih sebenarnya kalau berbuat salah? Nah, jadi apa yang dilakukan agar bisa memiliki kekuatan meminta maaf? Kita harus berani menyampaikan meminta maaf. Karena berani buat salah, ya kan? Ya, betul. Melawan diri sendiri. Kadangkala diri sendiri tidak merasa tidak merasa bersalah, tapi itu kelihatan ya. Kita perasaan kita juga merasakan ada sesuatu yang gak nyaman di dalam hati kita gitu ya. Jadi ketika kita merasa bersalah gitu ya, berbuat salah karena nggak nyaman, makanya kita harus segera lawan itu untuk berusaha untuk memiliki kekuatan untuk langsung minta maaf. Ya, jangan sampai itu nanti berlarut-larut. Ya. Karena biasanya kalau taunya terlambat, rasa sakitnya lebih daripada tahu di awal kesalahan itu dibuat. Ya, setelah sekian lama baru tahu loh. Gitu ya. Apalagi kalau taunya dari orang lain. Ya, lebih menimbulkan rasa sakit, ya kan, seperti itu. Makanya cepat-cepat ketika kita menyadari kalau kita berbuat salah, ya kita harus memiliki, namanya salah, berani berbuat salah berarti harus berani bertanggung jawab. Harus berani bertanggung jawab, ganti semua ya kesalahan yang sudah dibuat, ya kan, seperti itu. Nah, resiko kedua adalah ketika kita nggak menyadari kesalahan kita, gimana tuh? Kalau kita tidak menyadari kesalahan kita, agak gawat juga nih, bahaya deh. Ya, mungkin
pasangan bisa mengingatkan ya, eh, ada sesuatu yang salah untuk saling mengingatkan gitu. Bukan artinya di sini mengkritik, tetapi tidak. Ini mengingatkan. Mengingatkan itu juga adalah mendukung suami ataupun istri yang sedang melakukan kesalahan. Kita mengingatkan dan kita coba bantu untuk luruskan Iya. bersama-sama. Ya, jadi karena kadang-kadang ada orang yang nggak peka kalau dia udah buat salah nggak tahu. Hmm. Nah, jadi harus dikasih tahu. Ya, oh kamu tuh salahnya di sini nih. Ya, jadi gimana caranya kita memperbaiki ini? Ya, sahabat semuanya. Jadi ketika mulai ada ketegangan nih di antara kita, itu harus dilumairin dulu nih. Ya, nah, kan biasanya kalau udah mulai tegang-tegang gitu, harus cari inisiatif apa ya yang biar bisa lebih nyaman gitu. Seperti Lebih sekarang mencair. ini, lebih mencair. Mencair. Seperti sekarang ini, Pengen mencair. nah, saya sudah siapkan segelas coklat ya, Coklat. atau apapun itu, sahabat semuanya bisa ya kan, bisa membuat makanan atau minuman yang bisa cair suasana. Kita minum dulu. Mari sahabat. Iya. Jadi ketika mulai terjadi ketegangan, kita bisa membuat tadi ya camilan atau minuman menyegarkan agar suasananya kembali cair ya. Jadi sambil kita menikmati makanan atau minuman, kita bisa bicara dari hati ke hati ya kan? Ya. Suasana jadi lebih enak ya kan. Nah sahabat semuanya, jadi kenapa sih tadi kita sudah bahas banyak ya, kenapa kadang-kadang sulit ya bagi seseorang itu untuk mengampuni ya kan. Ya tadi seperti perasaan saya nggak bersalah gitu ya. Ya ketika mulai merasa nggak bersalah gitu ya, jadi istilahnya kata orang tak ada api maka tak ada asap, atau kebalik nih. ya apapun itu ya, jadi pokoknya itu pasti selalu ada sebab akibat ya kan. Jadi kalau ada pasangan yang sudah mulai manyun kok beda ya, harusnya sudah mulai lebih peka ya, berarti ada sesuatu yang terjadi ya, harus dicari tahu dulu apa ya. Terus juga harus berinisiatif untuk langsung minta maaf aja deh gitu ya, perkara belum tahu kesalahannya apa gitu ya, karena pasti tadi pasti ada sesuatu yang salah sebenarnya kan. Kadang ada miskomunikasi gitu ya. Jadi harus ada perbaikan ya, harus ada sesuatu yang diperbaiki. Dan tadi benar sekali kalau rasa ego itu harus benar-benar ditekan atau sama sekali dibuang ya. Jangan sampai karena harga diri kita merasa lebih tinggi gitu ya, kita egois gitu, dan itu akan bisa menjadi penghalang kita untuk mengampuni. Dan nanti nggak selesai ya masalahnya ya. Dan kita tahu bahwa kadang-kadang karena kita egois dan cenderung untuk menyalahkan orang lain gitu ya, atas semua masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, ya berujungnya nanti ke nggak nyaman tadi. Jadi kalau sudah mulai nggak nyaman, kembali siapin hal yang perlu diminum, perlu dicemil atau mungkin bisa ajak makan di luar nih ya kan, biar lebih enak suasananya, ngobrolnya lebih enak gitu, seperti itu, biar lebih cair lagi, menyatu. Kalau udah cair kan menyatu lebih enak ya, seperti itu ya. Dan kemudian juga sewaktu kita sudah memohon maaf ya istilahnya, meminta pengampunan, penting bagi kita untuk tulus berubah ya, harus ada perubahan. Iya,
Jangan stuck ya, Ah, harus ada perbaikan. ya, jadi jangan hanya sekedar di mulut surga ya. Hanya mengungkapkan perasaan sedih atas tindakan salah yang sudah dilakukan. Ya, Menyesal ya. jadi kita perlu ada usaha untuk bisa menerima pengampunan itu dengan layak. Dengan layak berarti apa? Ya layak ya. Layak untuk diampuni gitu loh ya. Nah, Jadi untuk maksudnya, mendapatkan pengampunan ya, ya. layak untuk mendapatkan pengampunan karena memang kita sudah benar-benar memiliki keinginan untuk bertobat. Mungkin ada langkah-langkah pertobatan yang Iya. perlu disampaikan. Ya kan namanya bertobat ya. Itu berarti yang pertama kita harus mengenali Itu salah atau kesalahan. Ya, itu salah atau enggak. Jadi harus tahu dulu mengenali kesalahan. Setelah mengenali kesalahan, kita akan mengakui, ya kan? harus mengakui kalau Anda salah. Iya, jadi Gitu. harus berani ya, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Jadi harus berani mengakui kalau apa yang kita lakukan itu salah. Ya. Nah, kalau kita sudah mengakui ya kita meminta maaf, ya kan? Nah, kalau kita sudah meminta maaf, yang perlu dilakukan, yang ini nggak mudah, itu tadi membayar kembali tadi. Iya. Nggak Harus hanya, dikembalikan. nggak hanya sekedar dengan sekuntum bunga, nggak hanya dengan sepotong coklat, lebih dari itu dong, ya kan? Permintaan maafnya, ya kan? Jadi harus membayar kembali. Tadi ya. Kalau kita sudah layak ya untuk menerima pengampunan tadi ya, selain tadi meminta maaf, membayar kembali, dan yang paling penting dari itu semuanya adalah meninggalkan. Jangan diulangi lagi. Kesalahan yang sudah kita buat atau dosa yang sudah kita lakukan ya, seperti itu. Jadi penting bagi setiap dari kita untuk benar-benar langkah-langkah ya untuk mendapatkan pengampunan itu kita lakukan. Ya. Itulah yang disebut dengan pertobatan sesungguhnya. Iya. Meminta pengampunan yang sesungguhnya. Iya. Seperti itu. Jadi harus tulus ya dan dilakukan sesuai proses ya yang ada. Ya. Dan memang harus sabar ya, untuk menerima pengampunan juga harus sabar nih ya kan. Nah, apakah bahayanya dari meminta pengampunan tanpa ada usaha untuk memperbaiki diri? Bahayanya gimana nih? Ya, itu tidak akan berubah ya. Tidak akan ada perkembangan mengenai kemajuan kepribadiannya. Ya, jadi memang harus ada langkah untuk memperbaiki diri. Nah, ini ada satu kisah lagi nih ya. Jadi waktu itu ada seorang pria ya, dia mengajak istrinya di acara reunian ya, reuni teman-temannya. Nah, saat di waktu acara reuni itu biasa kan ya, kalau pada ngumpul-ngumpul semua, kadang-kadang pembicaraannya suka yang aneh-aneh nih ya. Nah, pada pembicaraan tersebut ternyata sang suami ini nggak tahu sengaja ataupun tidak ya, menurut istrinya, sang suami ini menyudutkan istrinya dengan cerita-cerita dan canda-candaan di antara teman-temannya yang membuat istrinya ini merasa malu dan terpojok. Ya. Terus kemudian ketika mereka selesai pulang dari acara tersebut, kelihatan nih nggak bahagianya, manyun. Ya, merasa nggak bahagia. Terus kemudian akhirnya sang suami nanya nih, sedikit peka, walaupun tadinya sangat-sangat nggak peka ya, sudah menyakiti hati istrinya. Sedikit peka dia nanya, kenapa ya gitu, kenapa kamu kelihatannya nggak bahagia, harusnya kan kamu bahagia gitu ya setelah acara tadi. Nah, kemudian sang istri ini menceritakan bahwa sang suami ini tadi gitu ya, nggak tahu sengaja atau enggak gitu, telah menyakiti hati istrinya saat bercanda bersama dengan teman-temannya ini ya. Karena cerita-cerita itu yang sepertinya seperti lelucon, itu istrinya nggak tahu baper atau memang benar gitu ya, itu tertuju untuk dia gitu. Jadi dia merasa tersinggung.
Ya, nah pada awalnya sang suami ini ngotot ya. Dia mempertahankan perbuatannya dengan mengatakan bahwa dia cuma bercanda dan bahwa dia nggak bermaksud untuk menyakiti hati istrinya dan dia hanya ingin agar teman-temannya seneng gitu ya. Canda tawa ya. Iya, sang suami ini jadi dia berdalih bahwa sang istri ini terlalu baper, terlalu membesar-besarkan masalah gitu ya. Dan sebenarnya ini akhirnya jadi masalah besar gitu. Gimana ini? Mm-mm. Mm-mm. Ya, nah ini mungkin walaupun kesalahan kecil tadi, ya tetap apalagi kalau udah ada pernyataan dari orang yang tersinggung itu tadi ya, sudah tahu, yaitu hendaknya diselesaikan dengan lebih cepat. Anda harus mungkin bisa lebih rendah hati si sang suami ini untuk meminta maaf gitu ya. Begitupun juga istrinya juga saling memaafkan, saling memahami kalau memang maksudnya juga memang suami tidak tidak sengaja walaupun memang itu menyakiti perasaannya gitu ya. Sama-sama saling mengerti sebetulnya sehingga itu akan menjadi lebih apa namanya? Lebih merasa nyaman lagi gitu. Ketika masing-masing sudah bisa memahami saling masing-masing ya. Ya. Satu sama lain. Dan akhirnya ya sang suami ini mulai berusaha untuk introspeksi diri. Ya, jadi dia coba mengingat kembali ya apa yang sebenarnya sudah terjadi tadi ya. Ya kadang-kadang kan gitu ya. Kayak tahu sengaja atau enggak. Sengaja atau tidak. Ya jadi kadang-kadang memang kita benar-benar berhati-hati ya. Kadang-kadang dalam candaan kita atau apa itu sering kali sengaja atau enggak sengaja itu bisa menyinggung ya. Seperti itu. Akhirnya dia mulai introspeksi diri dan dari situ dia ingat, oh iya ya, dia cerita hal-hal yang nggak seharusnya dia ceritakan kepada orang lain ya tentang istrinya yang memang sedikit pemalu ya, yang pendiam, pemalu seperti itu. Dan memang menurut pengakuan dari sang istri ini memang dia bilang dia itu kurang pandai bergaul seperti itu ya, beda sama suaminya. Dan dari candaan-candaan itu justru membuat dia semakin merasa tersisih gitu ya. Tersisih, terpinggirkan. Iya, padahal kan itu sebenarnya momen yang membahagiakan kan ya, seharusnya seperti itu. Dan akhirnya setelah sadar ya sang suami, oh iya ya ternyata tadi aku mengucapkan hal yang nggak seharusnya aku ucapkan, walaupun memang sekedar candaan tadinya hanya sekedar candaan seperti itu. Akhirnya dia menyadari bahwa dia benar-benar telah menyakiti perasaan sang istri ya. Dan sang suami ini akhirnya mesal dengan sikapnya yang telah dilakukannya dan bahkan itu berulang-ulang ya, karena memang cukup lama sebenarnya saat reunian itu, sehingga istrinya akhirnya menjauh sendiri gitu seperti itu karena dia merasa nggak nyaman seperti itu, sampai akhirnya mereka pulang gitu ya. Nah akhirnya sang suami ini dengan rendah hati dia berusaha untuk meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Ya. Karena mungkin reuninya lagi nggak tahu kapan lagi. Iya, dan memang jangan diulangi lagi. Ya itu apakah itu dalam reuni ataupun dengan keluarga besar lagi berkumpul juga tetap ya. Iya. Ya, dan dia bagusnya menepati janjinya. Ya. Dia menepati janjinya dan sejak saat itu sang suami ini menemukan cara yang lebih bagus ya, untuk jadi membayar kembali. Jadi dia sekarang mencoba untuk membiasakan diri tadi ya. Saya sering kali bilang tentang kebiasaan. Dia mencoba untuk membiasakan diri memberikan pujian yang tulus kepada istrinya di hadapan orang lain. Ya itu pujian-pujian itu kan merupakan sebuah penghargaan. Iya, dan itu yang akan memberi kenyamanan untuk hubungan antara dua belah pihak, suami dan istri. Iya. Ya, jadi dan sebaliknya ya, gitu. Kadang-kadang juga sang istri mungkin bisa berbuat hal yang serupa ya. Jadi jangan istilahnya rahasia atau hal-hal yang seharusnya hanya diketahui oleh pasangan ya, jangan sampai itu diceritakan kepada orang lain ya. Bahkan keluarganya juga ya. Keluarga apalagi juga anak-anak juga sama ya. Jadi bantu gitu ya agar
pasangan ini mendapatkan penghargaan gitu ya. Dan tadi kebiasaan untuk memberikan pujian itu bagus ya. Jadi ada 3 hal yang kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah selalu berusaha untuk meminta maaf untuk semua hal yang kita lakukan, ya kan, gitu ya. Dan gak usah gengsi ya. Ya, betul. Karena kalau gengsi itu biasanya Kalau gengsi biasanya nggak akan kenyang kalau makan. Kalau di pesta gengsi mau makan malu, bukan kenyang-kenyang. ya, jadi nggak bagus ya kalau kita mengedepankan gengsi ya. Ya, betul. Ya, dalam hal ini khususnya untuk keutuhan sebuah hubungan. Ya, jadi meminta maaf, nggak usah gengsi. Kemudian juga memaafkan. Ya, dengan tulus memaafkan itu penting banget, sikap seperti itu untuk dimiliki ya kan. Kemudian tadi kita belajar satu hal lagi, untuk membiasakan diri selalu memberikan pujian ya. Jadi walaupun ini nggak mudah ya, kita semua masih dalam proses ya. Karena namanya manusia itu selalu kebanyakan ya, tapi kita akan coba hilangkan itu. Kita itu memang namanya manusia itu cenderung melihat melihat selumbar, maksudnya melihat selumbar di mata orang lain, sementara balok di mata kita nggak kelihatan ya. Jadi itu ya memang biasanya manusia seperti itu ya. Debu di ujung lautan kelihatan, sementara gajah di perbukatan nggak kelihatan ya. 11-12 itu tadi sama. Jadi intinya memang manusiawi banget ya, tapi kan kita nggak seperti itu, maksudnya kita belajar untuk menjadi lebih baik kan ya. Jadi sebenarnya memang manusiawi banget, normal gitu ya, kalau kita melihat kesalahan orang lain itu kelihatannya besar gitu ya. Padahal sebenarnya kita punya kesalahan sendiri juga yang lebih besar ya. Nah, kalau memang itu kurang baik, seharusnya memang kita harus singkirkan kebiasaan seperti itu ya. Rasa-rasa kemanusiaan seperti itu, manusiawi seperti itu, hal-hal yang kurang baik dalam sifat-sifat manusiawi itu mungkin kita akan pelan-pelan disingkirkan dan ganti dengan yang baik. Iya, jadi berusaha untuk itu tadi ya, memberikan pujian, melihat hal-hal atau sisi-sisi positif dari pasangan kita, itu luar biasa akan membuat kita menjadi lebih bahagia. Ya, dengan perspektif kita juga dengan orang yang kita sakiti, bagaimana kita merasakan juga ya, dan sehingga kita bisa memahami. Ya. Jadi terlepas dari kecewa itu pasti ada, ya, rasa sakit hati itu pasti ada. Tapi ketika kita bisa mengampuni, itu sukacitanya luar biasa ya. Dan jangan terlalu lama-lama kecewa, jangan terlalu lama sakit hati ya. Udah, itu kan Anda yang kendali ya kan. Mengendalikan. Nah, ini juga ada satu kisah lagi nih. Ya, jadi cerita ini mengisahkan tentang seorang suami yang kecanduan pornografi. Jadi biasanya namanya orang kecanduan itu berarti gimana? Keterusan. Iya, pengen lagi. Padahal itu merusak, ya. Dan akhirnya sang istri tahu kalau sang suami itu kecanduan hal tersebut, ya. Dan sang istri berusaha untuk mengingatkan suaminya, menolong dia untuk bertobat karena itu sangat-sangat tidak bagus, merusak ya, seperti itu. Ya, pertama kali ketika ketahuan istrinya kalau dia kecanduan itu, biasanya gimana sih kalau ketahuan? Kaget ya kan? Ya, kaget. Mungkin. Terus malu ya. Terus apa lagi reaksi biasanya terjadi? Reaksinya mungkin merasa tidak bersalah kali ya. Merasa tidak bersalah. Terus kadang-kadang bisa marah juga loh. Oh iya. Karena ini sensitif ya. Jadi kadang-kadang gitu, ketika kita melakukan kesalahan, untuk menutupi kesalahan itu justru balik marah. Malah marahin ya kan. Dan ini pula yang terjadi ya. Jadi akhirnya setelah ketahuan itu mulai terjadi keretakan nih. Ya, pertengkaran demi pertengkaran mulai terjadi ya, mulai nggak nyaman lagi gitu ya.
Yang satu ingin suaminya berubah, yang satunya suaminya karena namanya udah kecanduan ya nggak mudah gitu ya, nggak mudah buat dia untuk merubah itu gitu ya dalam waktu yang cepat ya. Ya akhirnya sang istri ini apa namanya berusaha untuk menemui konsultan ya, bagaimana caranya agar dia bisa menolong suaminya ini agar dapat berubah gitu ya, agar nggak kecanduan lagi gitu. Nah, apa yang bisa dilakukan? Ada saran mungkin untuk sang istri? Ya betul, bisa membahas bersama dengan istri. Mungkin sang istri juga bisa membantu apa sih sebetulnya yang perlu dibantu untuk menyelesaikan masalah kecanduan tadi. Sang suami, memang suami dan istri itu seharusnya memang untuk saling membantu menyelesaikan setiap masalah individu masing-masing ya. Kalau memang ada dari mereka. Ya, dan kemudian mungkin ya bisa bareng-bareng ke psikiater juga ya untuk membantu menyelesaikan masalah kecanduan tersebut gitu. Dan tentu saja tadi juga dengan iman Anda akan bisa menyelesaikan juga. Ya, dan akhirnya sang istri ini dengan rendah hati ya, dia mau untuk membantu suaminya ya. Pelan-pelan dia mulai mengadakan pendekatan pada suaminya ya, mencoba untuk lebih mengerti gitu ya, dan pelan-pelan menolong suaminya ini untuk dapat lepas Dari dari kecanduan tersebut ya. Pertama memang sang suami sempat patah semangat ya, stres bahkan depresi gitu ya, karena semua perasaan bercampur aduk antara malu ya, antara kaget, marah juga gitu ya karena kesalahan yang sudah dia buat. Jadi kadang-kadang kan gitu ya, kita salah tapi nggak tahu harus gimana gitu ya, jadi lebih gampang susah emosi gitu menyelesaikan ya. dia merasa susah untuk menyelesaikan, susah untuk menghilangkan kecanduannya. Jadi mungkin dia juga merasa emosional gitu ya. Ya, tapi dengan kasih yang selalu diberikan oleh istrinya, yang bersedia untuk mengampuni dia, yang bersedia untuk membantu dia, akhirnya dia pelan gitu ya, pelan tapi pasti dia bisa keluar dari kecanduan tersebut dan mengubah perilakunya dan menjadi lebih baik. Dan akhirnya pembaharuan itulah yang menolong dia untuk mengalami perubahan yang lebih baik untuk menyelamatkan pernikahannya. Ya. Ya, dari satu, jadi kayak itu semacam ada duri dalam daging ya. Satu duri dalam daging yang dimana seharusnya kita berjuang bersama-sama. Ketika duri itu ada dalam tubuh sang suami ataupun bahkan sebaliknya ya, tentu rekan ataupun rekan hidup ataupun pasangannya juga harus membantunya juga gitu ya, kalau dari pelajaran di sini. Ya, oke ya, sahabat semuanya, ada banyak ya tadi kisah-kisah yang kita bagikan ya, dan itu merupakan bagian ya, sebagian kecil dari permasalahan yang seringkali timbul dalam kehidupan rumah tangga ya. Tapi dari sini kita belajar beberapa hal yang kedepannya perlu kita kembangkan, sifat-sifat baik. Untuk apa? Untuk menolong keluarga kita menjadi lebih damai lagi dan lebih bahagia ya. Jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah mari kita memiliki hati yang lebih memahami, mengerti, peduli dan lebih memperhatikan pasangan kita dan anggota keluarga yang lain. Ya kan? Ya. Nah, ketika kita memiliki sifat-sifat yang seperti ini, maka nggak akan ada yang terabaikan. Ya, karena kadang-kadang kesalahan-kesalahan bisa terjadi, bahkan nantinya bisa fatal karena orang merasa kurang perhatian. Ya, kurang ada yang membantu, bahkan merasa sendiri walaupun sebetulnya mereka sudah hidup bersama dengan partner rekan hidupnya ya. Kemudian hal yang lain yang saat ini di rubrik keluarga kita belajar adalah ketika kesalahan dibuat ya, kita harus dengan berani meminta maaf dan dengan rendah hati yang pihak lainnya untuk memaafkan ya. Kemudian hal yang selanjutnya yang kita pelajari untuk dapat tadi
benar-benar mengampuni dengan tulus, berarti nggak usah dikorek-korek lagi kesalahannya. Betul. Ya, karena kritik yang apa namanya terus-menerus gitu ya, yang kadang-kadang tujuannya untuk membangun ya, tapi sebenarnya biasanya justru akan menjatuhkan ya, merendahkan. ya saling menyakiti kan ya nanti ujung-ujungnya, dan nantinya akan timbul keretakan-keretakan yang sangat-sangat tidak kita harapkan ya, nantinya berujung ke kehancuran ya. Ya, sahabat semua, jadi dari sini kita belajar tentang tadi ya, menghindari kritik ya, berusaha untuk tidak lagi mengkritik ya. Jadi lebih baik bagaimana kita lebih mendukung, terus pendekatan itu yang penting ya. Seandainya memang ada kesalahan-kesalahan yang dibuat ya. Lebih maklum aja ya, lebih maklum gitu ya. Karena memang kita semuanya lagi belajar ya. Dan yang terakhir yang juga paling penting ya di antara semuanya selain memaafkan adalah berusahalah ketika kita mendukung pasangan kita itu dengan memberikan pujian kepada dia ya, agar sama-sama bisa menjadi pribadi yang lebih baik ya. Jadi ketika kita saling mendukung ya lewat pujian-pujian yang kita berikan, itu akan menolong kita sebagai pasangan untuk berusaha menjadi lebih baik dan menjadi versi terbaik kita. Iya, betul. Ya. Karena manusia itu pasti pengennya kan menjadi yang baik ya, bahkan terbaik gitu kan. Seperti itu, dan dukungan sebagai pasangan itu sangat diperlukan ya. Jadi hubungannya tentram, damai ya, sambil kita kan lagi setiap pasangan dalam keluarga kan punya harapan, punya tujuan, punya goal ya. Biar goal-goal atau harapan-harapan itu terpenuhi, tercapai ya, memang perlu dukungan dari proses-proses sebelum sampai goal ataupun harapan itu tercapai, bekerjasama dengan baik dengan pasangan. Ya, sahabat semuanya. Jadi hari ini kita semuanya sudah belajar ya, pelajaran yang luar biasa agar sebagai suami istri itu hendaknya kita saling memaafkan kelemahan yang ada ya, dan berusaha untuk dengan tulus saling memperbaiki diri ya. Terima kasih telah stay tune di Bung Edi Official Channel ya. Jadi berharap pelajaran yang kita dapatkan hari ini menolong kita untuk menjadi lebih baik lagi ya. Selalu ada hati yang pemaaf ya. Ya, dan dengan tulus berusaha untuk masing-masing sebagai pasangan menjadi pribadi yang lebih baik, memperbaiki diri terus ya. Jangan lupa tetap stay tune di Bung Edi Official Channel ya, karena pastinya ada banyak informasi yang selalu akan kita berikan untuk Anda semuanya agar Anda mencapai harapan dalam keluarga Anda. Ya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman Anda, siapapun itu. Makasih sahabat. Terima kasih.